Puji Tuhan, hari ini kita masih dalam keadaan sehat, bisa membangun memuji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Biar Roh Kudus Tuhan bisa menjamah kami, kuatkan iman kami, dan juga menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, di firman Tuhan, ya, di 1 Tesalonika, ya, ingat satu hal bahwa firman Tuhan itu luar biasa, ya, bermanfaat buat kita, ya. Nah, kita mau baca satu ayat yang begitu berarti. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, ya, ini tegur. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saya mau diskusi tentang sabarlah terhadap semua orang. Ayat ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, hari ini ayat kita kemungkinan pernah baca puluhan kali, tapi kemungkinan tidak terlalu ngerti apa maknanya. Nah, saya mau cerita dua cerita. Supir taksi di Tiongkok, ya, dua berantem. Biasalah supir taksi sering berantem. Yang satu sudah mau selesai dan sudah gak mau ribut lagi, mau masuk ke mobil taksi dia, dan yang di belakang ambil pisau tusuk dia sampai dia jatuh dan mati. Ini terjadi di Tiongkok. Satu lagi di Eropa, dua supir taksi berantem. Satu supir taksi dan satu mobil biasa. Mereka berantem, dan yang mobil biasa itu mau masuk ke dalam supir taksi untuk mau tarik dia keluar di sebelah kiri dia. Dan supir taksi itu marah, dan waktu dia masuk ke dalam belum sampai ke mobil supir taksi itu, dia jalan kenceng dan tabrakin orang ini ke sebelah mobil, akhirnya mati juga. Nah, dua cerita ini mengatakan kepada kita kalau kita emosi, kita bisa membunuh orang lain. Kalau kita tidak sabar, ya, tadi Alkitab mengatakan sabarlah terhadap semua orang. Kita tidak sabar dengan kesalahan orang lain, ataupun karena kita kesel dengan dia, ataupun kemungkinan di rumah kita berantem dengan istri kita. Kita masuk ke kantor, kita ribut, kita nyetir taksi, kita nyetir mobil, kita tidak ada dengan mood yang baik dan cepat tersinggung. Inilah yang terjadi. Nah, firman Tuhan mengajar kita, jangan kita membalas jahat dengan jahat. Nah, marilah kita masing-masing, ya, berbuat baik terhadap satu dengan yang lain. Nah, firman Tuhan begitu sederhana, tetapi kalau tidak dipraktekkan, inilah endingnya. Supir taksi berantem dan dua korban meninggal. Nah, ada satu orang Malaysia, saya dengar cerita ini, bahwa dia pada suatu hari beli, ya, Grab Food lah, ya, sampai ribut dengan orang yang Grab Food itu dan marah-marah, dan dia juga emosi. Dan apa yang terjadi? Orang Grab Food itu tunjuk-tunjuk dia, marah, caci maki dia hampir ada 5 menit, dan dia sabar. Dia kepengen pukul orang Grab ini, tetapi waktu dia mau pukul, dia mikir, dia ada asetnya 4 apartemen. Kalau orang Malaysia suka beli apartemen untuk investasi, dan dia satu tahun gaji dia 1 miliar lebih uang rupiah, dan dia di rumah ada istri yang sayang sama dia, ada kembal, anaknya 2 kembal menunggu dia. Kalau dia ribut dengan orang yang Grab Food ini, kemungkinan akan berantem, kemungkinan akan mati. Dan dia banyak uang, tapi orang Grab Food ini apa juga tidak ada. Dan dia sabar, dicaci maki oleh orang ini, udah selesai, ya udah, dia diem. Nah, kenapa? Karena dia memikir panjang. Kenapa? Karena dia belajar bagaimana sabar terhadap orang yang salah. Nah, hari ini kalau kita taat dan melakukan firman Tuhan, ada faedahnya. Membawa berkat buat kita, bukan membawa binasa. Nah, marilah kita cinta firman Tuhan, kita belajar sabar. Sekarang ekonomi lagi kacau balau.
Dan orang ini mengatakan, kemungkinan orang yang GrabFood ini, dia Gojek inilah, dia kekurangan uang, ya kekurangan, dia banyak pressure, banyak sekali masalah. Ya, karena ekonomi dunia ini tidak baik. Marilah kita yang diberkati Tuhan, kita sabar. Jangan kita emosi, mau menang sendiri. Mintalah Tuhan berubah sifat kita, watak kita, pikiran kita. Kita ingat, kita sungguh diberkati Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa supaya kita bisa berubah menjadi anak Tuhan yang cinta firman Dia dan pelaku firman Tuhan, bukan pendengar tapi pelaku. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa belajar dan taat kepada firman Engkau. Takut akan firman Engkau dan cinta firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Berkatilah orang-orang di dunia ini yang dalam keadaan ekonomi susah, banyak masalah. Tolonglah mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus.